Siapa yang mau dicintai Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua amin, amin, amin ya. Kalau dicintai, diberkati Tuhan itu semua mau. Amin, yes saya mau. Tapi saudara, ya firman Tuhan itu ya selalu kalau kita berbuat dosa ya, Tuhan itu tidak ada syarat. Kita datang minta ampun, kita diampuni. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tapi mujizat ya Tuhan dalam hidup kita tuh bersyarat. Kalau kita mau menjadi orang yang dicintai, diberkati Tuhan, ya ada syaratnya. Dan kita mau lihat sekarang, mari kita buka bersama Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ini firman, ini ayat yang dikasih ya dari tema ini saudara. Amsal 3 ayat 3 kita baca bersama dengan suara yang keras ya. Amsal 3 sampai ayat yang keempat, 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4 baca bersama. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat ini wow enggak? Wow. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kita semua tentu ingin dihargai, ya Pak ya. Nggak usah bilang tidak, ya. Nggak usah sok rohani, ya. Saya nggak mau dihargai Bu, ya. Padahal kalau ketemu orang di mana, itu ya ketemu saya, dia kok nggak senyum, ya. Semua manusia itu pengen dihargai. Itu sudah sifat dasar manusia. Kita nih pengen dihargai, orang tua pengen dihargai sama anak, ya. Semua kita ini pengen dihargai. Kalau kita pengen dihargai manusia, ya itu biasa saudara, dihargai manusia. Tapi ayat ini berkata, kita ini mendapat penghargaan dalam pandangan Allah, Tuhan, dan juga manusia. Saudara, kalau kita mendapat penghargaan di mata Tuhan, wow, itu luar biasa enggak? Saudara merasa itu biasa saja? Ini jemaatnya kok tenang teduh ya, tidak berekspresi gitu ya. Ditanya diam aja gitu ya, ngeliatin aja. Saya pikir nih, ini bengong, ngerti atau terpesona dengan saya? Atau bagaimana ya saudara? Saudara mendapat penghargaan, dihargai oleh Tuhan. Itu wow enggak? Bukan cuma wow, 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 wow. Wow-nya 3 kali ya, belajar sama saya bilang wow, wow, wow. Nah gitu dong, ini baru bilang orang Semarang. Saudara, kita dikatakan mendapat penghargaan di mata Tuhan. Wow, kalau kita dihargai Tuhan itu seperti apa saudara? Kita dihargai manusia aja, kita terima fasilitas yang begitu luar biasa loh. Iya loh, kita kalau dihargai manusia terima fasilitas nggak? Iya. Tapi ya kalau kita mendapat penghargaan di mata manusia saudara, lebih lagi kalau kita dapat penghargaan di mata Tuhan. Jangan cari hanya penghargaan di mata manusia, karena untuk mendapat penghargaan di mata manusia orang bisa pencitraan. Ya, penghargaan di mata manusia saja itu pret. Banyak orang hari-hari ini manis di depan, ya, manis di mulut tapi di belakang lain. Apalagi hari-hari ini banyak penjilat-penjilat. Mungkin di Semarang tidak ada, kan orang Semarang itu luar biasa semuanya. Ya, halus, lembut, ya, nggak usah memuji diri, sombong loh. Baru dibilang itu udah tepuk tangan semuanya. Kelihatan ya. Mendapat penghargaan di mata Tuhan. Wow, saudara bisa bayangkan fasilitas surgawi yang akan saudara dapatkan ketika Tuhan menghargaimu. Tapi di sana dikatakan syaratnya, ayat yang ketiga coba kita balik sama-sama. Itu akan terjadi ketika ayat yang ketiga berkata, janganlah kiranya apa? Kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan kita. Kenapa bangsa Israel itu selalu mengalami penghukuman ketika mereka
beralih setia. Ketika mereka berubah setia dari Tuhan, hidup mereka terhukum. Mereka masuk di dalam penghukuman. 40 tahun mereka berputar di padang gurun. Bahkan satu angkatan mati semua di padang gurun. Tidak diizinkan menginjak tanah perjanjian. Kenapa? Karena berubah setia dari Tuhan. Saudara, apa yang menyebabkan orang bisa berubah setia? Yang pertama tentunya karena penderitaan. Banyak manusia itu nggak tahan menderita. Banyak orang itu nggak kuat ketika mengalami pencobaan. Ya, melihat sesuatu di depan mata yang lebih indah, tinggalin Tuhan. Itu kisahnya bangsa Israel. Kenapa ditulis dalam Alkitab? Firman Tuhan berkata, perjalanan tentang bangsa Israel ditulis untuk memperingatkan kita yang berada di akhir zaman ini, supaya kita mengambil nilai pembelajaran dari kehidupan bangsa Israel. Mereka itu kalau senang, wah memuji Tuhan. Nanti saudara, nggak ada air, mengutuki Tuhan. Nggak ada makan enak di padang gurun. Mereka bilang sama Musa, kenapa kamu bawa kita keluar ke sini? Kita mending mati kelaparan, kita mending mati di Mesir, jadi budak di sana nggak apa-apa. Tapi kita makan enak. Daripada engkau bawa kami harus melalui padang gurun ini dan kita nggak bisa makan enak. Itu bangsa Israel ketika mengalami tekanan penderitaan, mereka itu berubah setia. Tapi ketika ada makanan enak, puji Tuhan, haleluya, engkau baik Tuhan. Habis itu dia balik bilang, bercanda. Ya, begitu tuh manusia, agak-agak mirip sama kita kan. Yang namanya kasih dan setia itu diuji ketika kita mengalami penderitaan. Ketika engkau mengalami penderitaan aniaya, dengan air mata engkau berkata, Tuhan engkau baik. Itulah saudara, tingkat tertinggi dari kasih dan setia kita kepada Tuhan. Kita nggak mungkin bisa setia kepada sesama kita kalau sama Tuhan kita tidak setia, omong kosong. Tuhan bilang gak mungkin engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau orang yang di depan matamu saja engkau lihat, kau tidak kasihi. Belajar mengasihi. Bagaimana suami bisa mencintai istri dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, kalau si suami ini mencintai Tuhan. Amin. Makanya tolak ukurnya Tuhan. Anak muda, jangan kau pacaran dengan orang yang gak takut Tuhan, gak cinta Tuhan. Makan itu cinta. Saya selalu berkata, cinta itu bread. Ya. Makanya cari yang mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Tapi kalau dia nggak mengasihi Tuhan, sekaya apapun, seganteng apapun, ngomong aja bread. Ya, nggak ada itu, bohong. Karena di dalam pernikahan cinta itu akan diuji. Ya, cinta harus berubah menjadi kasih. Kenapa saya bilang cinta itu cinta itu menuntut. Kalau yang dituntut masih ada, masih cinta. Tapi kalau yang dituntut sudah nggak ada, ya udah nggak cinta dia. Beda dengan kasih. Kasih itu cenderung memberi, tidak pernah menuntut. Karena itu Alkitab bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana kita bisa mengasihi dan punya kasih setia? Ya, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Barulah engkau bisa mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dosa angkat tangan yang tiap hari marah-marah di sini ada bapak-bapak. Ya, tiap hari marah terus, nggak pernah senyum, di rumah marah saja, mukanya ketekuk, jelek, tuwe. Orang tuh kalau nggak senyum mukanya tuwe. Ya, bertobat. Lihat kanan kirimu, ada yang nggak senyum nggak? Ya, bilang tuwe kau. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, kalau kau rajin tersenyum berbuat baik, firman Tuhan bilang mukamu berseri-seri. Saya ini loh, masalah buat lo. Kalau Anda tiap hari marah-marah, cek ya, pasti banyak setan di hatimu. Saudara ngaku atau tidak, saya yang ngomong ini. Ya, setan itu suka tinggal dalam hati orang yang marah-marah.
Ya, tapi setan gak suka sama orang yang penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dalam sorga, sorga itu kan bukan nanti kau mati kau masuk sorga, kelamaan. Tuhan mau kita masih di dunia ini, kita hidup dalam sorga. Latihan memang hidup di sorga, latihan memang sekarang ada di dunia ini. Sorga itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi saudara mulai belajar sekarang latihan hidup di sorga, supaya nanti kau tidak salah. Di sorga nanti kau marah-marah, kau berantem, kau maki-maki orang, malah malaikat bilang, kenapa kau ada di sini? Bukan tempatmu di sini. Karena kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itu kerajaan Allah. Bukan soal mobil mewahmu, bukan soal jumlah depositmu, bukan soal rumah mewah, tapi kerajaan sorga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan setan sebaliknya, neraka itu ya dosa, marah-marah, stres, galau.com. Orang yang tiap hari stres, marah-marah, galau, Anda sudah berada di neraka sekalipun Anda masih ada di dunia. Jadi kaya itu bukan tolak ukur orang itu diselamatkan. Ya, tolak ukur orang sudah diselamatkan, mengalami sorga di bumi, itu dia hidup yang pertama dalam kebenaran, ada damai di hatinya, ada sukacita di hidupnya. Bilang amin. Jadi kalau kau suami istri tiap hari kau ribut di rumah, berantem, itu banyak setan di rumahmu. Jangan-jangan kaulah setannya. Ya, maaf ya, Bapak siapa suruh Bapak undang saya ke sini, Pak. Memang khotbah saya begini ya, jadi nggak diundang juga nggak apa-apa nanti. Ya, apa itu khotbah kok setan-setan? Memang benar, nggak usah diperhalus-halus lagi sekarang orang Kristen itu. Kebanyakan khotbah yang enak-enak, halus-halus, nggak tobat-tobat. Jadi kita to the point saja. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Jangan jadi setan, saudara. Ya, kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu surga. Tapi orang yang kehilangan damai sejahtera, sukacita, nah saya dulu waktu belum bertobat, aduh saudara, saya hidup nggak ada damai. Makanya benar, bukan soal kaya orang diberkati, itu bukan soal uang. Jangan kau pikir, oh saya ini kaya berarti diberkati Tuhan. Sorry. Ya sorry, malah kita bilang orang kaya itu susah masuk surga. Ya, susah. Kenapa? Orang yang diberkati Tuhan itu dia hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Walaupun dia miskin, ada damai di hidupnya, ada sukacita, itu surga. Saya banyak ketemu orang kaya-kaya di Jakarta. Senyum susah. Memang biasa orang kaya itu susah senyum. Ya, saya tidak tahu kenapa. Kalau ketemu shalom Pak, shalom. Senyumnya sedikit aja, langsung balik lagi. Nggak tahu kenapa ya, mungkin takut wibawanya jatuh. Kalau dia tersenyum gitu mungkin jatuh wibawa, padahal kan jatuh tinggal pungut lagi, susah amat sih. Ngapain sih jaim, jaga image ya? Nggak usah, hidup ini biasa aja. Sebaliknya saya kalau lewat di pangkalan ojek, itu tukang ojek ketawa kebahak-bahak, mulutnya terbuka lebar-lebar. Jadi saudara, kadang-kadang saya bilang sama suami, jadi lebih bahagia mana ya? Orang-orang kaya yang kita lihat di gedung mewah itu senyumnya diatur, semua diatur. Atau itu tukang ojek dia di pangkalan ojek. Engkau kaya, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, itu neraka loh. Memang setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti jadi. Kenapa kau tertawa? Pertanyaan saya, sudah aneh kau saudara? Amin. Bagaimana enggak aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus tidak merokok lagi. Amin. Masih ada yang merokok di sini? Tidak usah angkat tangan. Saya bisa lihat muka-mukanya dari sini yang merokok ini. Kenapa? Di kepalamu ada asap. Bertobat. Ya, aneh, jadi aneh. Dulu marah-marah, sekarang nyanyi-nyanyi. Amin. Harusnya begitu. Dulu sebelum terima Yesus pelitnya melitit. Ya, lipetannya mantap. Pokoknya begitu uang masuk dalam nama Yesus tidak keluar-keluar. Pakai ayat lagi, dia tengking lagi. Setelah terima Yesus, jadi pemurah, tukang memberi, suka menabur. Kenapa kalau ngomong menabur mukanya tegang semua? Ya, amin, amin. Ada keanehan yang terjadi.
Ada perubahan yang terjadi. Jangan sebut dirimu Kristen, pengikut Yesus, kalau hidupmu belum berubah. Gampang aja tahu kita ini benar-benar Kristen yang sejati. Ya lihat, berubah nggak hidupmu? Kalau belum berubah, berarti engkau belum jadi Kristen. Ya ada saatnya memang Tuhan izinkan supaya iman dan kasih kita kepada Dia itu teruji. Bagaimana seseorang dibilang setia? Kalau kita bertahan sampai di garis akhir. Amin. Ya, pernikahan itu akan dibilang setia kalau kita nih suami istri bertahan. Ya, tidak selingkuh. Saya percaya di Semarang ini jarang yang selingkuh ya. Atau ada? Banyak enggak? Enggak ada lah ya, orang Semarang itu semua manis-manis ya. Jakarta banyak, di sini enggak ada lah, enggak ada yang ngaku. Ya, saudara, kesetiaan itu teruji, makanya janji nikah pun diucapkan kan. Aku berjanji mencintai suamiku dalam keadaan sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya. Itu ada di janji nikah. Tapi sekarang banyak orang itu ya menyia-nyiakan pernikahan. Jaga saudara, engkau tidak mungkin setia kepada Tuhan kalau engkau itu dalam rumah tangga saja saudara, ya, tidak menghargai istri, tidak menghargai suami, tidak mencintai suami. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi suami dan mengasihi. Saya banyak layani sekarang. Bahkan kemarin ada yang ngomong, Bu, suami saya berselingkuh. Berdoa, Bu, jangan putus harapan, berdoa, Bu. Udah berdoa, tiba-tiba dia tanya saya, Bu, saya dapat suara Tuhan. Apa Tuhan bilang? Tuhan berkata, engkau harus melakukan kehendakku, anakku. Kehendakku adalah kau ceraikan suamimu dan kau akan menikah dengan laki-laki lain. Saya bilang, ini Tuhan yang mana yang ngomong begitu ya? Hati-hati loh saudara, beda tipis antara suara Tuhan sama suara setan loh. Ya, saya bilang, Bu, itu sesat, itu setan, Bu. Kau akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, tapi istrinya itu tidak baik sama suaminya. Jadi dia juga akan bercerai dan kalian berdua akan menikah. Enak sekali ada Tuhan begitu ya. Sembarang saudara. Kesetiaan itu, setia sampai akhir, kasih dan setia dalam segala keadaan. Hari ini saya melihat bagaimana karya Tuhan di hidup saya. Ketika saya terus setia mengikut Dia tanpa kompromi, mencintai Tuhan sampai di garis akhir. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jangan mengkhianati Tuhan. Jangan saudara pikir murtad itu berarti meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, saya pindah agama itu murtad. Enggak, banyak orang masih di dalam gereja tapi dia sudah murtad dari Tuhan. Waktu engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan, waktu engkau meragukan Tuhan, engkau sudah murtad secara rohani. Duduk di gereja tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan pikirannya. Alkitab bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan kepintarannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Mari kita belajar setia sampai di garis akhir. Buka bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 saudara. Firman Tuhan berkata di sana, Yakobus 1 ayat yang ke-12 ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kesetiaan teruji sampai pada garis akhir. Jangan pernah engkau menyangkal Tuhan. Jangan pernah engkau menolak Tuhan dalam hatimu. Bertahan di dalam pencobaan. Sekalipun sulit, percaya. Saya ini bukan cuma ngomong, saya sudah melihat, saya sudah membuktikan kasih setia Tuhan itu dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menyertai dari yang 1 tahun saya jalani hidup di kos-kosan. Setelah itu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Berat hidup, berat saudara. Saya pernah merasakan hidup di satu titik terendah. Tidak punya uang 1 sen pun, tidak punya 1 orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran. Dan disitulah hanya benar-benar saya bergantung kepada Tuhan. Seringkali Tuhan harus buat kita ini nggak bisa lagi kemana-mana.
hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara, ketika saya hanya memang bergantung kepada Tuhan, di situ saya baru melihat Tuhan itu nyata. Dia ada, saudara. Tuhan itu hidup. Kalau saya cerita kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan, itu saya nggak bisa ngomong. Tuhan itu ada dan dia nyata. Makanya alami Tuhan, setia kepada Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budimu, ya. Dan di dalam kasih itu pasti ada komitmen, amin. Ya, dalam kasih itu ada komitmen. Nggak ada orang nikah bilang begini, kita nikah ya, kalau sudah nggak cocok kita pisah ya, kita nikah ya. Nggak, kasih itu ada komitmen di dalamnya. Tuhan mencari orang-orang yang setia, yang bertahan sampai pada garis akhir. Kalau kita ini hanya mengasihi tanpa kesetiaan, itu percuma. Ya, tapi bertahan sampai di garis akhir, itu yang Tuhan cari. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan, tapi biarlah Tuhan dapati hati kita ini tetap percaya kepada Dia. Ya, melewati pergumulan. Saya tadi mendengar kesaksian saudara di ruangan dalam, ya, mendengar kesaksian bagaimana keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala menghadapi badai yang bertubi-tubi. Ya, ibu kena bom, ya, dan bagaimana kehilangan seorang anak yang dikasihi. Ya, gampang membuat kita ini bertanya, di mana Tuhan itu? Ketika kita mengalami badai, menghadapi terpaan, lalu kita merasa Tuhan jauh, kita merasa Tuhan tidak setia, dan iblis itu sering kali memutarbalikan firman, mengintimidasi kita dengan berkata Tuhan tidak setia. Saya pernah mengalami kecelakaan maut. Satu keluarga, kami mau pelayanan di Anyer dari Jakarta. Satu keluarga berangkat, satu mobil berlima kita. Waktu itu naik mobil Honda Freed, saudara. Ketika berhenti di pintu tol, itu jalannya menurun begini, mau keluar di Cilegon. Kami lagi berhenti, keadaan mobilnya mau bayar tol. Tiba-tiba ada bus, saudara, dari atas itu lajunya benar-benar prima. Dia mengarah kencang, saudara, dari atas tanpa rem. Mobil kami lagi berhenti mau bayar tol. Dia hantam mobil kami yang pertama, saudara. Dan untung suami saya sempat banting setir ke kanan, jadi mobil kami terbalik ke sebelah kanan. Dia masih hantam 5 mobil lagi di depan, tapi benturannya tinggal sedikit karena yang pertama tuh di mobil kami. Mobil saya hancur 80%. Anak saya yang paling kecil tidur melintang di belakang. Ketika anak saya yang paling kecil itu, kejadian itu, dia tiba-tiba sudah di pangkuan saya di depan. Airbagnya keluar semua, berasap mobil putih. Hanya seperberapa detik, saudara, kita sudah kehilangan kesadaran. Saya baru menyadari kenapa kita ini harus hidup kudus. Karena waktu mengalami begitu, tidak sempat bertobat. Mati itu hanya berjarak 1 detik dari hidup manusia. Mengalami keadaan kaget, dihantam bus gitu, kami terbalik di mobil itu. Saya tiba-tiba udah hilang ingatan, kaget pertama, habis itu hilang ingatan. Udah nggak ingat apa-apa mengalami begitu. Tidak mungkin sempat, Tuhan ampuni saya selingkuh, Tuhan ampuni saya menipu orang, ampuni. Tidak sempat. Makanya perlu berjaga-jaga setiap waktu, itu berjaga-jaga. Mobil itu, saudara, terbalik, hancur 80%. Dan puji Tuhannya kami satu keluarga tidak ada tetesan darah satupun. Itu Tuhan, saudara. Ya, saya nggak ada yang mau nolong karena mobil kami berasap. Semua orang bilang mau meledak. Saya berdiri, saya injak setir, suami saya di bagian bawah, soalnya kan terbalik. Anak-anak saya keluarin dari jendela, ya, lalu kami semua akhirnya puji Tuhan bisa keluar. Keadaan mobil terbalik, sudah berasap, tape-nya masih bunyi di mobil. Lagunya apa? Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Coba. Kecuali saudara kami tabrakan, mobil terbalik, lagunya abang ini, lihat-lihat bodiku yang seksi. Mungkin masuk akal ditabrak, lagunya begitu, dangdutan. Ya. Lagunya masih berdengung. Ku bersyukur selalu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Coba saudara. Iblis mulai menuduh saya.
Mana Tuhanmu yang katanya mengasihi? Di mana Tuhanmu? Seminggu sebelumnya rumah kami kerampokan. Semua handphone, iPad hilang. Hampir 70-an juta dibawa sama maling. Itu seminggu sebelumnya. Saya ini hamba Tuhan loh. Saya mau saksi apa? Kan lebih enak kalau saya bersaksi, saudara. Minggu lalu rumah saya kemasukan maling. Nggak ada barang yang hilang. Malingnya tergantung di pagar saya. Itu mesti jemaat tepuk tangan semua. Dahsyat tuh Tuhan. Ya toh? Toh? Tapi kesaksiannya rumah saya kemasukan maling. 70 juta hilang di bawah handphone, iPhone. Ya, nggak enak toh? Saya waktu itu bilang ini, Tuhan, kayaknya rumah orang yang lebih berdosa dari saya banyak deh. Ya. Karena kita ini kalau ngalami musibah kan langsung introspeksi diri toh. Ini yang lebih berdosa dari saya banyak. Kenapa rumah saya dimasukin? Minggu depannya tabrakan. Banyak yang WA, SMS gini, Bu. Introspeksi diri. Lu mending gak usah WA, gak usah ngasih kata-kata apa-apa, gak usah komen. Daripada lu komen, nyelekit. Ya enggak saudara? Mulutnya tuh setajam silet. Komen, introspeksi diri. Kenapa ibu mengalami bertubi-tubi? Introspeksi diri. Dalam hati saya, nggak usah kau bilang begitu. Waktu saya kecelakaan, saya langsung introspeksi diri. Masalahnya, waktu saya introspeksi diri, kalau saya temuin gini, oh ini gara-gara saya selingkuh ini. Atau oh ini gara-gara saya nipu orang, kemarin duitnya saya bawa. Kalau gitu kan enak kan? Masalahnya saya coba introspeksi, saya tidak menemukan ada dosa yang begitu wow, yang membuat Tuhan menghukum kami. Saudara, satu perasaan yang sangat membunuh dan rasanya bisa meninggalkan kasih setia kita kepada Tuhan ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Saya rasa waktu itu Tuhan kayaknya tinggalin aku. Kenapa saya mengalami begini Tuhan? Di mana pembelaanmu? Mungkin malam ini ada dia terus terang berkata, Tuhan kenapa hidupku gini-gini saja? Aku tidak melihat pembelaanmu. Di mana engkau Tuhan? Hati-hati saudara, saat itulah kita bisa meninggalkan kasih setia kita kepada Tuhan. Kita tidak mencintai dia lagi. Tapi di situ saya baru sadar apa yang Ayub alami, bertubi-tubi yang dia alami. Tapi kasih setianya teruji. Kenapa Ayub mendapatkan kembali berlipat dari apa yang dia kasih? Yang lucu, orang yang ngomong introspeksi diri itu, tiba-tiba saya dikasih mobil baru sama Tuhan. Honda Freed-nya hancur, nggak bisa diperbaiki. Saya ganti waktu itu Innova terbaru. Dia WA saya gini, puji Tuhan ya Bu, ternyata ibu kecelakaan karena Tuhan mau ganti mobil. Orang Kristen yang pikirannya picik. Saya balas begini, ibu mau ganti Mercy? Saya doakan masuk di bawah kontainer. Kok pikirannya picik gitu loh, ya? Tapi saya percaya setiap ujian iman yang kita alami itu ada nilai, ada bobot ilahi di dalamnya. Ada nilai pembelajaran yang itu tidak bisa dunia berikan, saudara. Engkau nggak bisa beli itu dengan uang. Karena itu jalani setiap proses di hidupmu, bertahan sampai di garis akhir. Sepahit apapun yang kau alami sekarang, bilang Tuhan, aku mau bertahan mengasihi engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanku. Saudara, Alkitab berjanji kalau engkau setia sampai akhir, engkau akan mendapat penghargaan di mata Tuhan dan di mata manusia.